Perwakilan suku besar Arfak berharap kepada pemerintah pusat agar jabatan kepala daerah diperpanjang menjelang pelaksanaan pilkada. Kantor BPLNJ Tangguh perwakilan Teluk Bintuni di Palang, masa pencakar dan alumni P2 tim Bintuni. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kantor BPLNJ Tangguh perwakilan Teluk Bintuni yang berada di Hotel Stenkol Distrik Bintuni pada Senin 14 Februari 2022, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur di Palang masa pencakar dan alumni P2 tim Teluk Bintuni. Aksi pemalangan ini dipicu ketidakpuasan massa yang merupakan gabungan para pencari kerja dan alumni Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas Teluk Bintuni terkait perekrutan tenaga kerja yang dinilai tidak transparan. Selain itu, diharapkan para perwakilan BPLNJ Tangguh dan personil Polres Teluk Bintuni, massa juga menuntut kejelasan mengenai PHK yang dilakukan perusahaan secara sepihak beberapa waktu lalu. Koordinator aksi Boy Veneteruma saat orasi meminta pihak BPLNJ Tangguh untuk bertanggung jawab terhadap nasib para karyawan yang di PHK dan juga para alumni P2 tim TB. Kami menangis di atas negeri kami sendiri. Kami punya minyak, kami punya uang, tapi bukan kami yang nikmati. Orang lain yang nikmati dari kita. Kami sebagai anak-anak negeri merasa sedih. Kenapa? Perjanjian 75% anak asli Bintuni. Sekarang terbalik. Mana bukti? Terbalik. Untuk itu hari ini kami minta kepada pihak BP untuk berikan kami keterangan apa kekurangan kami dari hasil medikal. Sementara kami dirumahkan dengan perjanjian kita ex-tangguh harus kembali. Di balik itu semua terbalik. Kami dirumahkan untuk selama-lamanya. Pihak BPLNJ Tangguh dalam hal ini diwakili oleh TLO Officer BP Perwakilan Bintuni, Lady Serang, menjelaskan bahwa persoalan rekrutmen bukan menjadi domain BP Tangguh, melainkan CSTS selaku mitra penyalur tenaga kerja. Oleh sebab itu, Serang menyarankan agar massa menghubungi CSTS atau Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Teluk Bintuni untuk mengetahui secara detail persoalan rekrutmen di proyek BPLNJ Tangguh. Untuk proses rekrutmen dan rehire itu kita sudah pertemuan beberapa kali. Dari tahun berapa? Dari tahun 2019. Ya, terus sampai hari ini. Kita sudah membantu memfasilitasi ini. Buktinya? Kita sudah sampai ke beberapa kali pertemuan itu, artinya buktinya itu. Kita sudah membantu Bapak-Bapak. Rekrutmen itu kita sudah sampaikan bahwa status proyek di sebelah itu tinggal 93% selesai. Kenapa rekrut dari luar? Tidak ada rekrutmen yang dari luar. Kalaupun ada rekrutmen, kami pasti menyampaikan kepada Disnaker. Ini ada informasi yang keliru di teman-teman. Saya harus bicara jujur daripada saya membohongi teman-teman. Kami semua memantau isu ini. Kami dari BP di sini tidak terlibat dalam rekrutmen. Yang berhubungan langsung dengan proyek di sini adalah teman-teman dari CSTS. Kami di sini di kantor ini untuk berurusan dengan program pengembangan di tempat ini. Kerjasama dengan pemerintah. Tapi kalian membutuhkan bantuan dari kami. Kami membantu memfasilitasi ini. Sudah beberapa kali. Dan sudah ada beberapa kali surat pemberitahuan ke Disnaker untuk rencana rekrutmen. Kami sudah lakukan itu. Tandasnya di mana? Yang mana? Tandasnya di mana? Kemarin kami baru menyurat ke tempat ini. Untuk minta dari nama-nama itu. Kami sudah sampaikan, tidak bisa sekaligus. Sementara itu, Kabak Ops Polres Teluk Bintuni Kompol Isa Koko Hosyo meminta kepada massa untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Khususnya keinginan massa untuk memalang kantor BP Tangguh, Kabak Ops meminta massa untuk tidak melakukannya. Pasalnya, selain BP Tangguh, dikatakan Kabak Ops bahwa banyak pihak yang juga menggunakan fasilitas hotel yang membutuhkan rasa aman dan nyaman. Kenapa sampai tempat ini Bapak Ibu tidak boleh palang? Karena di sini ada fasilitas umum. Di sini selain kantor BP, di sini sebagai tempat hotel juga.
Seperti itu. Jadi kalau memang Bapak Ibu tadi menyampaikan pendapat, aspirasinya sudah diterima oleh dari pihak dari BIPI, kan itu maksud dan tujuannya. Nanti setelah ini Bapak Ibu silakan bergerak menuju ke tempat Disnaker, yang tempat selanjutnya. Silakan menyampaikan pendapat di sana. Mungkin nanti ada jawaban dan tanggapan yang lebih jelas dari sana. Berdasarkan dari pantauan TVRI, masa sebelumnya sudah memalang kantor CSTS yang beralamat di Kampung Lama Distrik Bintuni sebelum bertolak ke kantor perwakilan BIPI Tangguh. Tidak sampai di situ, sesuai informasi yang diterima TVRI, masa juga melakukan aksi demo ke Dinas Transnaker Teluk Bintuni setelah rangkaian aksi yang dilakukan di kantor BIPI Tangguh. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, perwakilan suku besar Arfak berharap kepada pemerintah pusat agar jabatan kepala daerah diperpanjang menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Hal tersebut disampaikan kepada Komite 1 DPD RI yang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat. Suku besar Arfak yang diwakili oleh perwakilan kepala suku Ikatan Keluarga Makesa, Intelektual Arfak, Ikatan Mahasiswa Arfak dan Ikatan Perempuan Arfak berharap kepada pemerintah pusat agar jabatan kepala daerah diperpanjang menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Komite 1 DPD RI yang tiba di Bandara Rendani pagi tadi. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Kami Keluarga Besar Suku Arfak Papua Barat" menyampaikan dengan tegas kepada pemerintah pusat dapat mendukung dan memperjuangkan penetapan uji kelayakan jabatan kepala daerah diperpanjang jelang Pilkada serentak tahun 2024. Girson Mandecan selaku koordinator menyampaikan aspirasi bahwa sebagai suku besar Arfak dan juga komponen masyarakat di Papua Barat meminta dengan tegas kepada pemerintah Republik Indonesia untuk meneruskan jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang Otsus dan mendukung penetapan uji kelayakan kepala daerah, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan surat perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. Hal tersebut harus segera ditindaklanjuti agar stabilitas keamanan di daerah dapat berjalan dengan baik. Kami suku besar Arfak, Provinsi Papua Barat, bersama seluruh komponen masyarakat di Papua Barat yang mendiami Kepala Gubernur, meminta dengan tegas kepada pemerintah Republik Indonesia untuk meneruskan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat untuk masa bakti 2022-2024 sebagai wujud dari Undang-Undang Konstitusi pada wilayah kekhususan. 2. Kami suku besar Arfak, Provinsi Papua Barat, bersama seluruh komponen masyarakat di Papua Barat yang mendiami Kepala Gubernur mendukung penetapan uji kelayakan jabatan kepala daerah diperpanjang terhitung sejak masa jabatan kepala daerah sampai 2024. Wakil Ketua 1 DPD RI Nono Sampono mengatakan pernyataan sikap yang disampaikan perwakilan masyarakat Arfak akan ditindaklanjuti dan diperjuangkan oleh DPD RI sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Papua Barat, daerah kekhususan di Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, dan Aceh serta daerah lainnya. DPD RI akan berjuang bersama DPR dan pemerintah akan bersama meyakinkan pusat agar aspirasi masyarakat akan dapat dilaksanakan. Ya. Papua Barat tentu berbeda dengan yang lainnya. Sama dengan Provinsi Papua, sama dengan Aceh, sehingga diberikan hak istimewa. Nah, dari situlah kita akan mengambil pintu masuk, ruang untuk memperjuangkan aspirasi ini. Percayalah, kami akan berjuang, dan teman-teman kami yang ada di sini juga ada Pak Philip, juga Pak Mamberon, ya, dan lain-lain, ini semua juga ikut memperjuangkan itu, ya. Mudah-mudahan aspirasi ini akan kita perjuangkan, tetapi terus terang DPD RI tidak sendiri. Proses ini harus bersama-sama dengan DPR, harus bersama-sama dengan pemerintah, minimal 3 itu. Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus tentunya harus mendapat kekhususan dari pemerintah pusat. Untuk itu masyarakat suku Arfak berharap agar pemerintah pusat dapat menyetujui dan mengeluarkan surat perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur hingga Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang.
Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Salah satu yayasan yakni Yayasan Pelopor Perdamaian Papua Barat berharap agar pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dapat mempertimbangkan perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. GPDI. Hal ini dikatakan Ketua Yayasan Pelopor Perdamaian Papua Barat Victor Bonggoibo kepada TVRI belum lama ini. Dirinya mengungkapkan agar hal ini dapat dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk dapat melanjutkan kepemimpinan Gubernur Papua Barat sekarang ini, agar dapat dilanjutkan sebagai karateker Gubernur Papua Barat hingga Pilkada 2024 mendatang. Pernyataan ini berdasarkan kajian lapangan dan untuk mengawal keberlangsungan otonomi khusus, serta berbagai akumulasi permasalahan daerah yang diantaranya penanganan formasi khusus orang asli Papua dalam mendukung pembangunan daerah. Pesan dan kesan terkait masa jabatan kepala daerah dari perspektif Yayasan Pelopor Perdamaian Papua Barat, kami berpendapat bahwa untuk masa jabatan jeda waktu 2 tahun apabila kepala daerah pada saat ini Bapak Gubernur Domingus Mandacan pada pertengahan Mei 2022 telah menyelesaikan jabatan sebagai kepala daerah. Kami menghimbau kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri agar dapat merekomendasikan Bapak Domingus Mandacan untuk melanjutkan kepemimpinan hingga pemilihan serentak 2024. Selain itu dirinya menyampaikan jika melalui otonomi khusus maka ada kekhususan kepada kepala daerah di wilayah Papua dan Papua Barat yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Mei mendatang, dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya selama jeda waktu 2 tahun sebagai karateker. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, anggota Komite 1 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat. Kunjungan kali ini adalah untuk menjaring informasi dari masyarakat dan akan diperjuangkan di pusat. Senin 14 Februari 2022, anggota Komite 1 DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat. Tepatnya jam 8 pagi waktu Indonesia Timur, Wakil Ketua 1 DPD RI Dr. Sono Sampono bersama anggota DPD RI lainnya tiba di Bandara Rendani Manokwari dan disambut oleh Asisten 1 George Rumbekwan. Anggota DPD RI lainnya yang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat yaitu Fakhrul Razi, Husain Altingsyah, Habib Ali Awi, Abraham Lianto, Haji Jafar Al-Katari, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahashim, Richard Hamonangan Pasaribu, Nanang Sulaiman, Lili Amelia Salupara, dan Philip Wamafma. Wakil Ketua 1 DPD RI Nono Sampono mengatakan tujuan Komite 1 DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Papua Barat adalah untuk menjaring informasi dan inspirasi masyarakat agar dapat diperjuangkan untuk kepentingan daerah. Melaksanakan kunjungan kerja dari Komite 1 dan kita khusus memang memilih Papua Barat. Ya. Posisi kami adalah memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Luar biasa. Pernyataan sikap ini tentu kami bawa dan kami akan proses dan akan kami perjuangkan. Dengan dilakukan kunjungan kerja diharapkan aspirasi dan juga masukan dari masyarakat dapat diterima dan menjadi bahan penting sebagai agenda yang akan dibahas di tingkat pemerintah pusat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, anak usia sekolah PAUD di Kampung Rorou dan Goa, Distrik Manokwari Selatan, hari ini mulai bersekolah walau di bawah tenda. Namun anak-anak ini terlihat sangat gembira. Berikut informasinya. Siap.
Banyak anak usia sekolah di Kampung Roro, Distrik Manokwari Selatan tidak menikmati pendidikan akibat tidak tersedianya fasilitas pendidikan. Selain itu, apabila bersekolah, maka mereka harus ke kota dan menggunakan transportasi darat. Namun pada Senin pagi, anak-anak ini merasa senang karena bisa mendapatkan pendidikan layaknya anak-anak yang lainnya. Hal ini karena hasil kerja keras dari salah satu warga kampung yang kesehariannya sebagai dosen di Universitas Papua. Mereka baru memulai proses belajar mengajar di saat sekolah lain sudah mengawalinya sejak bulan Januari. Bermodalkan terpal dan kayu, mereka menjadikan tempat tersebut untuk sekolah bagi anak-anak usia pendidikan anak usia dini. Tresya Ngutra sebagai pendiri sekolah Taman Kanak-kanak Sowi Indah kepada TVRI Papua Barat menjelaskan, dirinya merasa prihatin dengan anak-anak yang mana di usia sekolah mereka harus ikut orang tua ke kebun dan juga bermain di rumah. Awalnya untuk pendirian sekolah ini atas dasar kasih. Cerita sedikit pengalaman, setiap pagi kalau saya mau ke kantor, pagi-pagi mau ke kantor, pasti lewat adik-adik nih saya lihat, setiap hari pergi di kebun ikut orang tua. Lalu selalu saya bertanya, kapan mereka sekolah? Saya selalu bertanya kapan mereka sekolah. Itu yang memotivasi saya. Satu pagi saya bangun, terus saya seperti ada satu gerakan gitu. Ini sudah kursus masuk semester baru, tapi anak-anak yang ada di kampung ini belum sekolah. Untuk memulai seluruh aktivitas belajar di PAUD Sowi Indah yang diawali dengan doa bersama, Tresya menjelaskan seluruh biaya pendidikan digratiskan. Kedepannya dirinya berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah, karena Kampung Roro dan Goa masih kategori kampung yang berada di tengah kota, namun banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Awalnya saya data dan puji Tuhan data yang saya ambil sangat banyak dan lumayan banyak, dan itu sangat membuat saya jadi terbeban sekali. Anak sekitar 60 sampai hampir 70 sekarang itu anak-anak yang belum pernah sekolah. Arti umurnya bervariasi, ada dari umur 1 tahun sampai umur 11 tahun itu banyak dan hampir semua belum sekolah. Jadi ada umur TK dan ada umur SD. Ya, sayang sekali yang umur SD itu mereka belum pernah belajar dan belum pernah mengenal huruf. Ya, itu yang termotivasi. Seluruh perjuangan yang dilakukan adalah demi terwujudnya impian agar anak-anak usia sekolah PAUD dapat menimba ilmu di Kampung Roro, hanyalah didasarkan oleh kasih. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Polda Papua Barat kini hadir tampil humanis di sekolah-sekolah dasar dalam menuntaskan program vaksinasi, di mana kembali membuka gerai vaksin anak yang bertempat di SD Negeri 02 Amban pada Sabtu 12 Februari lalu. Pelaksanaan gerai vaksinasi ini memberikan vaksinasi secara gratis. Nampak para siswa-siswi begitu antusias untuk ikut divaksin guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah anak yang divaksin guna menunjukkan bukti bahwa mereka mendukung program pemerintah untuk bebas dari COVID-19. Kepala Sekolah SD Negeri 02 Amban Manokwari Erlika Naibaho mengungkapkan, jika kegiatan vaksin ini dilaksanakan berkat kerjasama pihak sekolah dan Polda Papua Barat, yang mana vaksinasi ini menyasar bagi kalangan umur 6 hingga 12 tahun. Sesuai dengan petunjuk dan program pemerintah tentang pelaksanaan vaksin untuk tingkat SD umur 6 tahun sampai 11 tahun, pihak Polda mendatangi pihak sekolah untuk mengadakan vaksin. Sebelum kami melaksanakan vaksin, kami terlebih dahulu mengadakan sosialisasi terhadap orang tua. Kami melaksanakan sosialisasi dari pihak Polda, komite, dan Dewan Guru pada tanggal 4. Dari pihak Polda menyampaikan pelaksanaannya kira-kira bagaimana, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, hal-hal apa yang mungkin merupakan yang tidak bisa diikutkan untuk vaksin, sehingga orang tua tahu dan bagi orang tua yang bersedia untuk divaksin supaya mendaftar melalui pihak sekolah.
Selain itu, adapun tim pelaksana kegiatan vaksinasi tersebut dari Ditbinmas Polda Papua Barat dengan vaksinasi anak yang terus digencarkan ini mampu menekan lajunya penyebaran COVID-19, sehingga aktivitas masyarakat dan ekonomi khususnya di Papua Barat dapat kembali normal. Dirbinmas Polda Papua Barat Kombes Pol Bagijo Hadi Kuniyanto mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi anak keliling yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, masyarakat dan anak-anak sangat antusias mengikuti vaksinasi. Baik, kita dari Polda Papua Barat bersinergi dengan Dinas Kesehatan. Kita selalu melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita khususnya usia 6-11 tahun untuk mari kita vaksin. Khusus untuk anak-anak, vaksinnya adalah jenis Sinovac dan dosisnya sama dengan yang orang tua. Karena memang ukurannya sudah dihitung untuk menciptakan kekebalan tubuh. Selama kegiatan sosialisasi, masyarakat sangat antusias, banyak anak-anaknya yang sudah disuntik vaksin. Kita sudah berkeliling ke sekolah-sekolah, sebelum melakukan vaksin kita mengadakan pertemuan dengan pihak orang tua wali murid, pihak sekolah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya vaksin. Seperti yang diketahui, kegiatan vaksinasi ini ditujukan kepada para anak di daerah setempat yang belum mendapatkan suntikan vaksinasi. Putra Rianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS Papua Barat membuka kesempatan bagi seluruh kadernya mencalonkan diri untuk dipilih sebagai Ketua IWSS masa bakti periode 2021-2026. Pendaftaran calon Ketua IWSS Papua Barat mulai dibuka sejak tanggal 12 Februari hingga 23 Februari 2022 mendatang di Sekretariat KKSS Papua Barat yang berada di Jalan Haji Bawosi. Ketua Steering Komite BS Amriyati yang didampingi Sekretaris Rahmawati mengatakan, pembukaan pendaftaran bakal calon selama 10 hari ke depan, yaitu kriteria Ketua IWSS Papua Barat harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, wanita Sulawesi Selatan asli, dan berdomisili di Manokwari. Telah menjadi pengurus IWSS minimal 1 periode, jujur bersih, pendidikan terakhir minimal S1, didukung pengurus cabang, berwawasan ke depan yang berperspektif, dan menjadi tauladan serta berpengalaman, setia kepada asas dan tujuan organisasi maupun dapat bekerja secara kolektif dan cakap melaksanakan tugas. Bahwa kriteria calon ketua, bakal calon ketua pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan 2021-2026, syarat standarnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sehat jasmani dan rohani, wanita Sulawesi Selatan yang berdomisili di Manokwari, telah menjadi pengurus wilayah atau pengurus cabang minimal 1 periode kepengurusan yang berdomisili di Manokwari. Amriyati menyebutkan setelah dilakukan verifikasi dokumen bakal calon yang sudah mendaftar selama waktu pendaftaran, selanjutnya calon peserta wajib menyampaikan visi misinya kepada panitia agar tim steering komite segera membuat surat keputusan SK penetapan bagi calon menuju periode kedua IWSS Papua Barat. Nanti setelah kami verifikasi dokumennya, wajib untuk menyampaikan visi misinya di depan panitia. Setelah semua syarat kami verifikasi bersama tim steering komite yang lain, maka akan kami buatkan SK penetapan bakal calon untuk seterusnya kami masukkan agenda resmi. Dari 12 kabupaten dan kota, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS Papua Barat telah memiliki 7 cabang yang berada di sejumlah kabupaten. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.